Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi fisioterapi. Yang lainnya dapat dilihat di sini. Dan untuk video kali ini kami akan membahas salah satu subgrup dari WCPT pada anak-anak dan remaja dengan permasalahan seperti development, neurological disorder, musculoskeletal disorder, dan respiratory disorder. Beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam melakukan screening tentunya. Yang pertama adalah adanya riwayat bayi fasilitasi duduk dari perempuan. Yang pertama, kepala disadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi fisioterapi akan memberikan informasi tentang fisioterapi. Dan pada video ini khususnya akan membahas tentang fisioterapi pediatri yang merupakan subgrup dari World Confederation Physical Therapy. Dan tentunya nanti pada akhir video ada program latihan yang bisa dipraktekkan sendiri oleh teman-teman dan para orang tua di rumah pada masa pandemi COVID-19. Menurut WHO, fisioterapi adalah menilai, merencanakan, mengimplementasikan program rehabilitasi untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi motorik manusia, kemampuan maksimal gerakan manusia, menurunkan sindrom nyeri, dan mengobati tantangan fisik terkait cedera dan gangguan lainnya. Fisioterapi menerapkan teknik dan terapi fisik seperti movement dan ultrasound dan lain sebagainya. Fisioterapi dapat berkembang dan mengimplementasikan program untuk screening dan pencegahan penyakit dan gangguan lainnya. Menurut World Confederation Physical Therapy atau WCPT, fisioterapi adalah memberikan layanan kepada individu atau populasi untuk mengembangkan, mempertahankan, dan mengembalikan kemampuan gerak dan juga kemampuan fungsional sepanjang umur. Dalam hal ini, berarti fisioterapi memberikan pelayanan dalam hal gerakan yang terancam oleh penuaan, cedera, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Pengertian fisioterapi di Indonesia sendiri adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan, mempertahankan, mengembalikan gerak dan fungsi tubuh secara sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan seperti fisik, elektroterapis, mekanis, dan pelatihan fungsi dan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fisioterapi pediatri. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai fisioterapi. Nah, untuk Indonesia sendiri, fisioterapi sudah menuju ke arah keahliannya. Sedangkan menurut CPT terdapat 12 subgrup. Subgrup ialah suatu organisasi independen penting yang didirikan berdasarkan bidang dan minatnya. 12 subgrup tersebut diantaranya ialah akupuntur, akuatik, neurologi, muskuloskeletal, pediatri, sport, dan yang lainnya dapat dilihat di sini. Dan untuk video kali ini kami akan membahas salah satu subgrup dari WCPT tersebut, yaitu pediatri. Yang mana pediatri telah mendirikan organisasi internasional dengan nama International Organization of Physical Therapy in Pediatrics atau IOPTP yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2007. Nah, fisioterapi pediatrik atau fisioterapi anak menangani segala usia, mulai itu dari bayi prematur hingga remaja, untuk mengoptimalkan fungsi gerak serta memantau perkembangan pada bayi. Nah, tujuan dari fisioterapi anak ini yaitu untuk mendorong anak supaya lebih mandiri dan juga mengatasi masalah gangguan gerak serta masalah perkembangan dan muskuloskeletal pada anak.
Sedangkan itu, di sisi lain juga fisioterapi anak ini juga dapat menasihati orang tua ataupun pengasuhnya sehingga dapat menentukan penentuan posisi, pengawasan, serta penanganan. Metodenya itu dalam bentuk permainan ataupun juga olahraga. Dan metode-metode yang digunakan oleh fisioterapi anak untuk menangani kasus pada anak ini diantaranya salah satunya itu ada neurodevelopmental terapi, motor learning, dan juga hidroterapi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa fisioterapi pediatri menilai dan merawat bayi serta anak-anak dengan berbagai kondisi, termasuk menangani berbagai kondisi pada anak-anak dan remaja dengan permasalahan seperti development, neurological disorder, musculoskeletal disorder, dan respiratory disorder. Development sendiri dapat diartikan sebagai kondisi perkembangan ketika seorang anak tidak mengalami kemajuan seperti yang diharapkan dalam pencapaian tertentu. Misalnya belajar duduk, merangkak, berjalan, atau berbicara. Ada banyak penyebab masalah perkembangan yang berbeda seperti masalah genetik, masalah selama kehamilan atau kelahiran, dan masalah selama awal masa bayi atau masa kanak-kanak seperti infeksi atau cedera kepala. Hal ini pun seringkali tidak ada penyebab yang dapat diidentifikasikan. Neurological disorder merupakan kondisi neurologis yang bermasalah pada otak, spinal cord, atau peripheral nervous. Anak-anak dengan kondisi neurologis mungkin mengalami kesulitan dengan fungsi fisik seperti mobilitas, strength, range of motion, atau balance. Misalnya pada kasus CP, spina bifida, Down syndrome, dan autisme. Musculoskeletal disorder merupakan masalah muskuloskeletal anak, yaitu terdapat nyeri atau kelainan pada tulang, sendi, dan otot. Masalah muskuloskeletal dapat disebabkan dalam beberapa cara berbeda. Beberapa anak mungkin memiliki masalah bawaan, yang berarti mereka dilahirkan dengan suatu kondisi tertentu. Faktor lain adalah seringnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat menyebabkan rasa sakit ketika tubuh berubah bentuk. Kemudian respiratory disorder. Pada anak-anak, kondisinya mungkin kronis atau bawaan seperti asma atau cystic fibrosis dan memerlukan penata laksanaan seumur hidup. Bayi yang lahir prematur mungkin mengalami komplikasi pernapasan karena paru-paru tidak berkembang dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang adanya keterlambatan perkembangan pada tumbuh kembang anak. Nah, dengan ketika adanya kemungkinan adanya anak memiliki keterlambatan tumbuh kembang, maka kita akan membuat penanganan di mana menggunakan metode neurodevelopment treatment dengan teknik fasilitasi. Apa sih itu fasilitasi? Fasilitasi sendiri adalah menggunakan upaya untuk meningkatkan reaksi-reaksi otomatik dari seorang bayi sehingga menstimulasi untuk melakukan gerak-gerakan yang normal. Kemudian adanya stimulasi yang memungkinkan upaya untuk melakukan peningkatan tonus pada otot bayi dan melakukan gerakan-gerakan yang normal sesuai dengan aktivitasnya dan sesuai umurnya, sehingga akan melakukan gerak-gerakan yang terus berulang. Anak usia dini adalah anak yang rentang usia 0 sampai 6 tahun, di mana pada masa anak usia dini ini adalah masa yang mendasar bagi tumbuh kembang anak serta pengembangan diri dari seorang anak. Pengukuran kita dapat dilakukan dengan cara melakukan screening dengan instrumen Denver 2, di mana tes ini akan menilai dengan berbagai tes di pada kelompok umurnya. Pengukuran atau instrumen screening dengan menggunakan tes Denver 2 ini kita dapat melakukan dengan menilai dari berbagai aspek dan bidang sehingga kita dapat mengetahui adanya keterlambatan pada kelompok umur seorang anak. Yang pertama adalah personal sosial, di mana anak sudah mampu pada usia 0 sampai 6 tahun nanti, anak mampu mengenali atau menatap dari lawan bicaranya. Kemudian mampu untuk melakukan makan sendiri, kemudian memakai baju sendiri, hingga nantinya mampu menggosok gigi dengan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi motorik halus, di mana anak sudah memainkan peran-peran tangan kecilnya untuk melakukan menggerakkan mainan-mainan yang ada di sekitarnya. Kemudian mampu mencoret-coret, kemudian hingga nantinya mampu menggaris lurus
pada sebuah buku. Kemudian yang ketiga adalah English atau bahasa, di mana pada rentang usia 0 sampai 6 tahun nanti anak mulai melakukan tertawa, kemudian berbicara atau berkicau dengan tidak adanya makna tertentu, hingga mengetahui silabel dari huruf-huruf A, I, U, E, O, kemudian merangkai sebuah kata hingga nantinya mampu melakukan memanggil mama ataupun papa. Kemudian yang keempat adalah fungsi motorik kasar, di mana pada rentan ini biasanya terjadi keterlambatan pada anak usia kelompok umur tertentu. Yang pertama adalah anak mampu bisa mengangkat kepala 45 derajat, kemudian meningkat hingga nantinya anak mampu melakukan duduk sendiri tanpa pegangan, kemudian berdiri dengan satu kaki, hingga nantinya mampu untuk berjalan dengan menggunakan tumit. Beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam melakukan screening tentunya. Yang pertama adalah adanya riwayat bayi prematur. Yang kedua adalah ketika lahir bayi mengalami berat badan yang kurang cukup. Kemudian yang ketiga adanya aspiksia, di mana bayi ketika proses persalinan mengalami kekurangan oksigen. Kemudian yang selanjutnya adalah hiperbilirubinemia. Baiklah, kita akan memulai bagaimana penanganan dengan teknik fasilitasi yang diperkirakan anak mengalami keterlambatan dalam proses gerak fungsi motoriknya. Fasilitasi duduk dari terlentang. Yang pertama, kepala disangga ketika kepala belum cukup kuat, sembari tangan di bawah bahu. Maka tangan satunya diusahakan untuk menyangga dengan tujuan untuk melakukan fasilitasi. Sementara kaki dengan pegangan pada lutut kita silangkan agar dapat sebagai dorongan anak untuk duduk. Kita ulangi lagi bahwa pada posisi tangan di bawah bahu dan kepala, kaki disilangkan, kemudian kita lakukan tangan satunya untuk mendorong atau dengan sangga. Yang kedua adalah posisi duduk dari tengkurap. Dengan posisi kepala kita mendirikan terlebih dahulu dengan tangan di bawah kepala. Kemudian posisi tangan satunya adalah pada pinggulnya, kita geser kemudian dorong ke belakang untuk membantu. Kemudian yang ketiga, fasilitasi untuk berguling. Posisi berguling, tangan kita berada pada lutut dan pinggul. Tujuannya untuk memberikan dorongan untuk anak berguling, sehingga memang respon untuk bisa berguling. Kemudian untuk posisi pada tengkurap, tangan anak berada pada bawah kepala bayi. Kemudian kita memberikan dorongan melalui pinggul untuk berguling. Respon ini akan memberikan anak untuk bisa melakukan berguling, sehingga kita memberikan reaksi sedikit dorongan. Duduk ke berdiri dengan posisi pegangan pada pinggul. Hal ini untuk merangsang berdiri. Setelah itu dapat memberikan dorongan sehingga berdiri, ditambah dengan menekan-nekan pada sendi pinggul, lutut maupun pada kaki, dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas untuk berdiri. Nah, demikianlah sedikit informasi mengenai fisioterapi, khususnya pediatri. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang positif. Maka dari itu, pilihlah fisioterapi dan selalu konsultasikan permasalahan tentang gerak dan fungsi tubuh Anda ke fisioterapi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.